Insyaallah yang kita kaji untuk selanjutnya adalah ar-rubu' ats-tsalits. Seperempat yang ketiga adalah rubu'ul muhlikat. Seperempat buku tentang perkara-perkara yang binasa. Sabi'a asyara. Jadi ini poin yang ke-17. Kitab Syarhi Ajaibil Qulub. Bab penjelasan tentang keajaiban hati, keanehan hati. I'lam, ketahuilah anna asyrafa ma. Tidak bisa ditulis, Pak. Anna asyrafa ma, sesungguhnya paling mulianya sesuatu. Anna asyrafa ma, sesungguhnya sesuatu yang paling mulia. Tidak usah ditulis. Yang berada pada diri manusia, qalbuhu, itu adalah hati. Jadi yang kalau nggak tahu lafaz kata atau arti asyraf, tulis asyraf, di bawahnya dikasih sesungguhnya yang paling mulia. Nggak dengar penjelasan. Ya, qalbuhu. Kalau nggak tahu kalbu nantinya apa, tulis atau hati. Jadi nggak terganggu dengan terjemah, nggak terganggu dengan nulis. Jadi yang paling mulia pada diri manusia itu adalah hatinya. Makanya perhatian kita kepada hati seharusnya lebih banyak daripada perhatian kita terhadap badan kita yang lahir, yang tampak. Ada jasmani, ada rohani. Perhatian terhadap rohani mestinya harus lebih daripada perhatian terhadap jasmani. Kadang-kadang kita kan sebaliknya, kena paru dikit saja, masya Allah, segala macam penyakit, segala macam obat dicoba semuanya, sampai parunya nggak sembuh-sembuh karena jadi kembali. Kegores sedikit saja kena paku dikit, langsung pakai Hansaplast, Tansoplast, apalagi yang plus-plus semua itu. Udah sembuh masih aja dikasih salep untuk apa? Menghilangkan bekas luka. Masya Allah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jerawat 3 biji saja, masya Allah. Beli obat ya, sampai yang harganya mahal dalam rangka untuk memerangi jerawat. Tidak apa, silakan, tapi jangan berlebihan. Silakan. Baju kotor dikit aja langsung dicuci. Terus wasiataka fatah. Iya kan? Kalau perhatian kita terhadap yang lahir, yang jasmani kita itu luar biasa, kita terhadap sama hati kita harus lebih mulia yang Allah berikan kepada manusia dari anggota badan kita ini adalah al-qalbu, hati. Ustaz, otak itu gimana Ustaz? Otak
itu bukan hati. Otak itu adalah alatnya hati. Yang penting mana, otak atau hati? Yang inti mana? Inti adalah hati. Sedangkan otak itu adalah alatnya hati. Jadi kita itu kalau mendapatkan informasi kita dapatkan dari mana? Dari panca indera. Dengan panca indera kita mengetahui, kita mendapatkan informasi. Dengan melihat atau dengan mendengar ya kan? Atau merasa ada hitam-hitam malam-malam di bawah itu apa itu? Matanya nggak lihat, nggak ada suaranya, hitam-hitam itu dipegang lembek-lembek gitu kan? Kita mengetahui informasi menggunakan panca indera. Setelah mendapatkan informasi dengan panca indera, informasi itu diolah. Yang ngolah siapa? Otak. Ya kan? Yang ngolah adalah otak. Setelah diolah oleh otak kita, kemudian hasilnya disimpan di mana, Mas? Di dalam hati untuk diyakini atau untuk didustakan. Makanya besok di akhirat Allah berfirman, "Ulas sarair." Setelahnya Al-Qari'ah At-Tariq ya. Wa ma kana At-Tariq an-najmu saqit. Terus in kullu nafsin lamma 'alaiha falyanzuril insanu mimma dafiq yakhruju min bayni sulbi wat tara'ib thumma innahu 'ala raj'ihi laqadir yawma tublas sarair. Yauma tublas sarair. Sarair itu apa? Sarirah, hati. Idza zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum wa hussila ma fis sudur apa itu wa hussila ma fihi jam'a innal insana li rabbih lakanud wa hussila ditampakkan ma fis sudur. Sudur maksudnya adalah hati. Tetapi Allah kan mengucapkan sudur, tidak mengucapkan hati. Iya, kadang-kadang Allah itu ingin menyebut sesuatu, tapi nama sesuatu tidak disebut. Justru yang disebut adalah tempatnya. Seperti tajri min tahtihal anhar. Tajri mengalir, min tahtiha dari bawah-bawah taman-taman itu, anhar sungai. Mengalirlah sungai-sungai. Emang sungai mengalir. Yang mengalir namanya airnya. Itu tidak apa-apa. Itu termasuk keindahan bahasa. Wa hussila ma fis sudur, akan ditampakkan apa yang tersembunyi dalam hati. Imankah, kufurkah, ya kan? Nifakkah, keraguankah,
Besok di hari kiamat, wa hussila ma fis sudur. Tidak ada wa hussila ma fil uqul, enggak ada. Tapi wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzin. Makanya yang perhatikan adalah hati. Kalau perhatian terhadap fisik jasmani itu dilakukan, maka perhatian terhadap rohani, yaitu hati, harus lebih diperhatikan. Sudah ada kecuali wa hussila ma fis. Fa innahu, maka sesungguhnya hati itu al-alimu billah, dialah yang mengetahui Allah. Al-amilu lahu, hati itulah yang bekerja untuk Allah. As-sa'i ilaihi, dialah yang berusaha ilaihi, menuju Allah. Al-muqarrib, hatilah yang mendekatkan kita kepada Allah. Karena kenapa Ibnu Qudamah mengatakan hati adalah yang arif, yang mengenal Allah. Karena dalam hati inilah iman. Dalam hati inilah iman. Kalau hanya orang sekedar mengetahui Allah dalam otaknya tok, dia tahu Allah, tahu ilmu Allah, tahu sifat-sifat Allah, tahu tauhid Allah, tahu agama Allah, apal Quran, apal hadis, cuma hanya di otak saja, tidak tembus ke dalam hatinya. Hatinya tidak mengakui, otaknya hanya yang kenal, ngerti, tapi hatinya tidak kenal. Muslimkah orang itu? Muslim enggak? Tidak. Mukmin enggak? Tidak. Karena iman itu apa? Diucapkan dalam hati, dalam dengan lisan, diyakini dalam otak atau dalam hati? Dalam hati, diamalkan dalam anggota, dengan anggota. Makanya sejatinya yang kenal dengan Allah itu adalah hati. Sebab kenal kita dengan otak enggak ada manfaat. Tapi kalau kenal kita dalam hati, itulah yang menjadikan seseorang beriman, dianggap sebagai orang al-muqarrib, hatilah yang mendekatkan kita kepada Allah. Kalau ada orang beramal soleh, amal aja, tapi nggak sampai ke dalam hati amal itu, nggak dekat sama Allah. Jadi kalau ada orang beramal, kemudian seperti sholat, kalau sholat itu dia lakukan dengan khusyuk, maka semakin dia dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati itu al-muqarrib, yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-mukashifu bima indah, hati inilah yang mengungkap apa? Rahasia hikmah yang berada di balik syariat Allah, yang berada di balik hikmah dari ketetapan-ketetapan Allah. Yang mengungkap siapa itu? Al-mukashif lah. Yang mengungkap adalah hati. Yang mengungkap adalah hati. Kadang-kadang orang dapat nikmatnya terus hilang. Kadang-kadang orang dapat musibah yang mengungkap apa sih hikmah di balik musibah itu adalah wa innamal jawarihu, sesungguhnya anggota badan yang lain, atba'un, itu pengikut, anak buah, wa khuddamun, dan pelayan, lahu,
merupakan pengikut anak buah pelayan hati ini, yastakhdimuha, digunakan oleh hati, yastakhdimuha, digunakan al-qalbu oleh hati, istihdamal muluki lil abid, seperti raja menggunakan hamba sahaya. Kalau raja punya hamba sahaya, itu kan rajanya tinggal nyuruh hamba sahaya, ambilkan saya minum, siapkan makanan, bersihkan istananya, kamar saya dirapikan, ya kan? Saya suruh kipasi saya mau mandi, siapkan air mandi dan lain sebagainya. Saya mau pergi ke sana, antarkan saya. Hamba sahayanya semuanya mengucapkan samikna wa ata'na. Seperti itulah hati menggunakan anggota badan manusia yang hati inilah yang menggerakkan, hati inilah yang menyuruh anggota badan. Mau belajar, kalau hatinya tidak menyuruh, ya sudah, males dia, terpaksa dia di sini. Akhirnya dia melanggar supaya dikeluarkan, artinya keluar. Karena yang menyuruh dia untuk belajar bukan kalau hatinya yang menyuruh, rintangan apapun maka dia hadapi dengan sabar. Kalau hatinya yang menyuruh, apapun rintangan yang menghalangi dia akan hadapi dengan keberanian yang besar. Waman, maka barang siapa arafa qalbahu, kenal hatinya, arafa rabbahu, berarti dia nanti akan kenal Tuhannya. Kalau dia tahu hatinya, pasti dia akan mengenal Tuhan. Maksudnya orang kalau menggunakan hatinya dengan benar, pasti penggunaan hatinya dengan benar itu akan membawanya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang menggunakan hati dengan benar, maka hatinya itu akan membawanya untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man arafa qalbahu arafa rabbahu. Wa aktsarun nasi, dan kebanyakan orang itu jahiluna, tidak mengenal, biqulubihim, hati mereka, wa nufusihim, dan jiwa. Banyak yang enggak mengenal hati, banyak yang enggak mengenal jiwa. Wallahu, adapun Allah, yahulu, itu berada, yahulu itu berada di tengah-tengah, bainal mar'i, antara seseorang, wa qalbihi, dan hatinya. Allah berada di tengah antara seseorang dengan hatinya. Dalam hadis lain Allah mengatakan, hati manusia itu berada di tangannya Allah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang membolak-balikkan hati manusia. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i. Allah
seseorang dengan hati. Hadis lain Allah menjelaskan maksud dari ayat itu, hati manusia itu berada di tangannya Allah. Allah lah yang membolak-balikkan. Wahailatuhu, dan keberadaan Allah di antara hati dan orangnya, itu maksudnya apa? Allah menghalangi seseorang min ma'rifatihi, dari mengenal Allah, wa muraqabatihi, dan dari merasa diawasi oleh Allah. Jadi wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Dalam hadis yang lain, hati manusia itu berada di tangannya Allah. Allah membolak-balikkan. Maksudnya adalah Allah lah yang punya hak. Allah lah yang punya hak untuk menghalangi seseorang dari mengenal Allah dan dari merasa muraqabah, diawasi Allah. Allah juga punya hak untuk memberikan hidayah kepada hati itu. Itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah masalah hati, ini haknya siapa? Haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah punya hak untuk menjadikan orang itu mengenal Allah. Allah punya hak menjadikan hati seseorang itu menerima syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun dia itu bukan orang Arab, meskipun hidupnya itu bukan di masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun dia itu belum bisa baca Quran, meskipun dia itu hidupnya itu tidak bareng sama orang Islam. Tapi kalau Allah menghendaki memberikan hidayah kepadanya, Allah akan menuntun hatinya untuk mengenal Allah, untuk menyambut panggilan seruan yang disampaikan oleh penyeru-penyeru agama Islam. Begitu juga wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah juga punya hak untuk menghalangi seseorang dari mengenal Allah. Dihalangi apa itu? Dihalangi hatinya. Dengar azan, dia itu hidup bersama orang Islam. Dengar azan 5 waktu, melihat orang Islam itu pulang pergi ke masjid, lihat orang Islam itu puasa Ramadan, lihat orang Islam itu kok rukun-rukun, lihat orang Islam itu kok gotong royong, ya kan? Persaudaraan yang kuat, meskipun kadang-kadang padu. Tapi kalau Allah menghalangi hati dia untuk mengenal Allah, sampai ihbil manfus, sampai mati pun hatinya tidak mengenal, tidak mau mengenal Allah, tidak mau menerima agama Islam. Padahal otaknya ini sudah menerima informasi tentang Islam, tapi ngolahnya nggak benar, nggak tahu gimana ngolahnya, sehingga Allah menghalangi hatinya dari mengenal. Fama'rifatul qalbi, mengenal hati, wasifatihi, mengenal sifat-sifat hati, asluddin, adalah
salah satu pokok dari wa asasu thariqis salikin, dan dasar jalannya orang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau berjalan di jalannya Allah, istiqomah, ya, maka dasarnya adalah mengenal hati. Dasarnya adalah mengenal hati, mengenal sifat-sifat. Mengenal hati itu kalau sehat itu kayak apa, hati kalau sakit itu kayak apa, hati itu kalau mati itu kayak apa, kalau mati cara menghidupkannya gimana, kalau sakit cara menyembuhkannya gimana. Itu merupakan dasar kalau seseorang ingin berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Satu, faslun fi madakhili iblisa fi qalbil insan. Pasal menjelaskan tentang pintu-pintu yang dimasuki, yang pintu-pintu yang akan dimasuki oleh iblis. Pintu-pintu di mana iblis itu akan memasuki pintu itu sehingga iblis bisa sampai ke dalam hati manusia. Maka faslun fi madakhili iblisa fi qalbil insan. Pintu yang digunakan oleh iblis untuk bisa menembus hati manusia. Karena iblis itu kan ketika menggoda manusia itu kan nggak pakai banner atau mas? Pakai nggak? Nggak pakai. Pakai iklan di TV? Enggak toh? Tapi apa? Langsung dia masuk ke dalam hati manusia, memberikan hewes-hewes. Hewes itu apa? Yuwaswisu ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Di iblis, setan itu dia ketika menggoda itu tidak menggunakan baliho, banner, iklan. Yang menggunakan baliho, banner, iklan, ya kan, wanita, itu adalah setan manusia. Terus setan iblis langsung masuk ke dalam hati kita, kemudian menggoda. Ayo terus itu ada iklan itu, iklan film kuning gitu. Tulis itu ada wanita lirik-lirik itu langsung minta nomor WA, nggak apa-apa, cuma nomor WA, kan ini hajat kok, nggak apa-apa, hias-hias tau. Daripada kamu langsung ke rumahnya, ntar kalau nggak jadi kamu malu, pasaran dulu, gimana? Di mana itu iblis ngomong? Nah, sekarang kita membahas pintu yang bisa dimasuki oleh iblis sehingga iblis bisa menembus hati kita untuk menghidupkannya. I'lam, ketahuilah, annal qalba, sesungguhnya hati, bi asli fitratihi, dengan asli penciptaannya. Annal qalba, sesungguhnya hati, bi asli fitratihi, dengan asli penciptaannya. Hati itu ketika pertama diciptakan itu qabilun lil huda,
dia bisa menerima petunjuk. Aslinya bisa menerima. Wa bima wudi'alahu, dan wa bima wudi'alahu, dan hati itu diletakkan di dalam hati tersebut, atau wa bima wudi'alahu, dan diberikan di dalam hati tersebut minasyahawati wal hawa. Jadi ketika Allah menciptakan hati pertama kali itu, hati itu aslinya akan menerima petunjuk. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga meletakkan dalam hati tersebut ada syahwat dan ada hawa. Ada hawa nafsu. Dengan hawa nafsu yang diberikan atau diletakkan dalam hati tersebut, hati itu ma'ilun anda, bisa menyimpang dari petunjuk. Jadi hati itu ketika Allah ciptakan, aslinya itu dibuat bisa menerima petunjuk. Tapi kan Allah juga meletakkan dalam hati itu ada rasa nafsu, hawa nafsu, syahwat, senang wanita, ya kan? Zuyyina linnasi hubbul syahwat. Di dalam hati orang itu Allah letakkan di situ senang hubbus syahwat. Nafsunya senang apa? Minan nisa, wanita, wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarati, harta yang berlimpah-limpah, minad dhahabi wal fiddah, emas dan perak, wal khairil musawwamati, binatang ternak terutama jaran, wal an'am, binatang ternak. Dengan memberikan bisa menyimpang dari, ya namanya juga ujian ya. Allah menurunkan manusia ke bumi ini untuk diuji. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Balad itu, alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Ketika hati ini diberi persiapan untuk menerima petunjuk, untuk menerima untuk jauh atau menyimpang dari petunjuk, Allah juga di dunia ini Allah memberikan dua jalan. Ya, ada jalan thoriqul haq, ada jalan thoriqul batil. Paham ya? Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak adil. Maksudnya gini, hati dipersiapkan untuk bisa menerima petunjuk. Hati dipersiapkan untuk bisa menyimpang dari petunjuk. Kemudian Allah memberikan di dunia ini jalannya Nabi Muhammad, jalannya Abu Jahal, gitu kan? Ya enggak? Zamannya Nabi Musa, jalannya Nabi Musa, jalannya Fir'aun, ya. Ya toh? Di sini jalannya Islam, jalannya non-Islam. Ini kan adil, pas. Tapi Allah tidak hanya itu. Allah lebih dari adil. Bukan artinya tidak. Allah, maksudnya lebih dari adil. Allah memberikan akal untuk bisa berpikir. Ya kan? Allah memberikan Al-Quran supaya menggunakan hati dan pikirannya untuk mempelajari Al-Quran. Allah sayangnya kepada manusia itu lebih banyak daripada murkanya kepada manusia. Ya, di dunia ini bahkan Allah itu
selalu memberikan petunjuk, bukti kepada seluruh umat manusia. Contohnya Fir'aun. Nah, Fir'aun itu kan satu diberi mukjizat, ditampakkan Nabi Musa bisa merubah tongkat menjadi ular. Bahkan ularnya Nabi Musa bisa makan, nelan ular-ular hasil sihir dari para tukang sihir. Terus Nabi Musa tangannya dimasukkan ke sakunya, keluar cahaya. Setelah itu Allah menurunkan peringatan kodok di mana-mana. Masih saja nggak mempan. Kutu di mana-mana. Fir'aun nggak mempan. Darah di mana-mana. Fir'aun nggak mempan. Belalang di mana-mana. Tapi bukan belalang sembah, kan? Belalang di mana-mana sampai kebun-kebun itu, gandum-gandum itu semuanya punah karena dimakan belalang. Masih saja tidak sadar. Ini menunjukkan bahwa semua manusia pasti pernah diberi bukti, pernah diberi peringatan oleh Allah untuk kembali, agar dia kembali kepada Allah, agar dia mengambil bentuk jalan petunjuk yaitu Tariq Allah. Paham ya Mas? Tidak hanya untuk Fir'aun, tidak hanya untuk Fir'aun. Abu Jahal juga diberi peringatan, diberi petunjuk oleh Allah. Abu Jahal itu Mas, suatu malam itu beberapa kali keluar dari rumahnya di tengah malam, sembunyi mojok di belakang rumahnya Nabi Muhammad. Untuk apa? Karena Nabi Muhammad kalau malam kan sholat malam. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Khusyuk dia mendengarkan bacaan Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad di dalam hatinya itu dia mengakui karena memberikan bukti, memberikan peringatan, memberikan petunjuk sama Allah. Tapi itulah wallahu a'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah halangi hatinya Abu Jahal dari menerima. Menjelang subuh sembunyi, langsung cepet-cepet jalan mau pulang. Di tengah jalan papasan sama Abu Sufyan. Wah, dari mana kamu? Katanya. Kok kelihatan dari arah rumahnya Muhammad? Tak kasih tahu saya. Kamu tak kasih tahu, tapi kamu jangan ngomong-ngomong orang. Semalam aku ada di belakang Muhammad. Tapi dia pikir oh ini bukan saksi bukan apa. Kalau saya rasakan itu masuk dalam hati itu yang Abu Sufyan. Abu Sufyan juga, kamu di sebelah mana belakangnya? Agak kiri. Aku itu di sebelah yang agak kanan. Sebelah kanan. Terus gimana? Oh, langsung apa yang dibaca Muhammad langsung sampai ke hati. Kita sepakat ya, jangan ngomong-ngomong orang. Awas lo kamu ngomong-ngomong orang. Semalam saya dengar bacaan Muhammad. Sama, kamu juga jangan ngomong-ngomong orang. Sepakat ya, sepakat. Tapi tidak pakai tos mas. Belum ada tos. Wattatorut fihi. Jadi hati Allah buat bisa menerima petunjuk. Hati Allah buat juga bisa menerima, bisa menyimpang dari petunjuk. Karena Allah berikan nafsu, berikan syahwat, dan juga wattaqarudu fihi. Tatorut artinya saling kejar mengejar. Fihi di dalam hati. Baina jundai
al-malaikati wasyayatini daimah. Sedangkan kejar mengejar, kuat-kuatan antara tentaranya malaikat dan tentaranya setan-setan, saingan, kuat-kuatan, kejar-kejaran, daimun, itu terus berlanjut abadi sampai hari kiamat. Malaikat membisiki kebaikan, setan membisiki kejahatan. Bahkan jika seseorang itu mimpi, kalau mimpi itu baik, itu adalah dari Allah melalui malaikatnya. Kalau mimpinya itu jelek, mengajak kepada kejelekan, membuat seseorang itu putus asa dan lain sebagainya, dari siapa itu? Bisikan dari setan. Terus tak tahu kejar-kejaran, unggul-unggulan, kuat-kuatan. Ila an yang fatihal qalbu, sampai hati itu terhadima untuk menerima salah satu dari bisikan setan atau bisikan malaikat. Kan bisikan yang kuat itu akan menempati hati, wa yastauqinu, dan akan bercokol ke dalam hati. Wa yakunu tiyazus zali ikhtilasan. Insyaallah nanti kita lanjutkan wa yakunu tiyazus zali ikhtilasan kama qala ta'ala min syarril waswasil khannas. Gitu ya.